إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Akhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab Iqtida' Shiratal Mustaqim fi mukhalafati ashabil jahim. Dan kita sampai pada ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, wa dzalika wa min dzalika annahu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hadzarana min musyabahati man qablana fi annahum kanu yufarriquna fil hududi bainal ashraf والضعفاء وأمر أن يسوى بين الناس في ذلك وأن كثيرا من ذي الرأي والسياسة قد يظن أن إعفاء الرؤساء أجود في السياسة. Dan diantaranya masih berkait dengan yang sebelumnya. Wawunya wawul atf, maka berkait dengan yang sebelumnya, pembahasan dari menyelisih ahlul kitab. Maka di antara penyelisihan terhadap ahlul kitab adalah bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memperingatkan kita dari menyerupai mereka, orang-orang sebelum kita, yaitu kebiasaan mereka yufarriqun, membedakan fil hudud, dalam hukum-hukum had. Yufarriquna bainal ashrafi wad du'afa, membedakan antara orang-orang mulia dan orang-orang rendahan. Wa amara an yusawwa bainan nas fi dzalik, dan Nabi memerintahkan alaihi salatu wassalam untuk menyamakan manusia dalam masalah hudud, dalam masalah hukum-hukum. Wa anna katsiran min dhawi ar-ra'i was siyasati qad yadhun, dan kebanyakan dari ahlul ra'i, orang yang hanya memakai ra'yunya sendiri, wasiyasah, politikus, kebanyakan mereka kebanyakan mereka menduga, mengira bahwa memaafkan para penguasa, memaafkan para pembesar, memaafkan para tokoh-tokoh itu ajwad, lebih baik dari sisi politik. Ajwad fi siyasah. Ajwad dari kata jayyid, lebih baik. Isim tafdil dari jayyid, yani ajwad, lebih bagus. Tetapi fi siyasah, dalam politik, dalam siyasah, dalam strategi, ini karena dia orang penting, karena dia pejabat, karena dia ningrat,
karena dia memiliki kedudukan, karena dia tokoh, maka sebaiknya secara politis gak pantas untuk kita hukum. Yadhunnu, diperkirakan, diduga dengan salah oleh ahlur ra'yi wa ahlu siyasah. Diduga oleh ahlur ra'yi, golongan yang hanya mengikuti ra'yunya sendiri, dan golongan para politikus. Adapun agama tidak demikian. Adapun agama Islam, Rasulullah SAW mengajarkan yusawwa bainan nas, mengajarkan untuk menyamakan manusia, apakah berdarah biru ataupun berdarah merah. Menyamakan manusia, apakah kulit putih atau kulit hitam. Menyamakan manusia, apakah dia dari golongan orang berada ataupun golongan orang miskin. Apakah dia dari golongan para pejabat ataupun rakyat jelata. Apakah dia dari kalangan orang-orang yang ditokohkan ataupun dari orang biasa. Dalam hukum disamakan. Ini ajaran sunnah. Dan barakallahu fikum, ternyata perintah ini juga diperintahkan oleh Rasulullah SAW mukhalafatan li ahlil kitab. Mukhalafatan li ahlil kitab, untuk menyelisihi Yahudi dan Nasrani. Fafi sahihain, di dalam dua kitab sahih, Bukhari dan Muslim, an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, diriwayatkan dari Aisyah, semoga Allah meridai beliau, fi sya'nil makhzumiyah, dalam hadis kisah tentang seorang wanita dari Makhzumiyah. Makhzumiyah maksudnya turunannya dari Bani Makhzum, karena dia perempuan Makhzumiyah. Dan Bani Makhzum ketika itu orang-orang yang terhormat, Quraisy, bahkan yang tinggi di antara Quraisy Bani Makhzum. Allati saraqat, yang ternyata wanita Makhzumiyah ini mencuri. Potong tangannya. Perintah dari Rasulullah SAW. Tiba-tiba datang seorang sahabat, yaitu Usamah radhiyallahu ta'ala anhu, mengajak bicara, ya Rasulullah, ini wanita dari Bani Makhzum, dan mereka Bani Makhzum akan merasa malu, akan jatuh kehormatannya kalau sampai salah seorang mereka dipotong tangannya. Barangkali bisa dimaafkan atau bisa dikurangi atau. Tidak diceritakan lafadznya, nggak diceritakan ucapannya, tetapi beliau radhiyallahu ta'ala anhu diminta oleh Bani Makhzum untuk meringankan hukuman wanita tersebut. Maka Nabi menjawab, ya Usamah, atashfa' fi haddin min hududillahi ta'ala? Ya Usamah, apakah engkau akan memberikan pembelaan, syafaat dalam masalah hukum had, dalam masalah hukum dari hukum-hukum had? Innama halaka Banu Israel, sesungguhnya telah binasa Bani Israel. Innahum kanu idza saraqa fihim asy-syarif tarakuh, karena mereka dulu kalau yang mencuri dari turunan orang terhormat, tarakuhu, dibiarkan, tidak dihukum. Wa idza saraqa fihim at-ta'if, dan kalau yang mencuri adalah orang yang lemah, miskin, rakyat jelata, aqamu alaihi al-had, mereka tegakkan hukum had. Walladhi nafsi biyadih, law anna Fatimata binti Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Kata Nabi SAW di akhirnya, sungguh demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, kalaupun anakku Fatimah
binti Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada yang lebih mulia? Anaknya Rasulullah SAW, Fatimah. Kalau anakku Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa radhiyallahu taala anha wa ardaha. Kalau anakku Fatimah mencuri, laqata'tu yadaha, aku yang akan memotong tangannya. Aku yang akan memotong tangannya. Artinya walaupun dari turunan mulia, turunan Nabi Muhammad SAW, anak seorang Rasul, anak seorang Nabi, anak manusia yang dikatakan khairun nas, khairul bashar, sebaik-baik manusia, laqata'tu yadaha, aku akan potong tangannya. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Kata Syekhul Islam rahimahullah, kana Bani Makhzum min ashraf butuni Quraisy. Bani Makhzum adalah suku yang paling mulia di antara pecahan-pecahan suku Quraisy. Di suku Quraisy ada Bani Fulan, Bani Fulan, Bani Fulan. Bani Makhzum dianggap yang paling mulianya. Washtadda alaihim an tuqta' yadu imra'atin minhum. Maka suku Bani Makhzum merasa dahsyat, ishtadda, merasa dahsyat kalau sampai salah seorang wanita mereka dipotong tangannya karena mencuri. Mereka akan merasa malu semuanya. Fabayyana an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka Nabi pun menjelaskan alaihi salatu wassalam bahwa Bani Israel dulu mereka binasa, hancur mereka karena mereka mengkhususkan para ru'asa, mereka mengistimewakan tokoh-tokoh mereka dari hukuman. Innama kana fi takhsis ru'asa'in nas. Sesungguhnya mereka binasa karena mereka mengkhususkan tokoh-tokoh manusia bil afwi, dengan dimaafkan, anil uqubat, dari hukum-hukum dan balasan-balasan. Yang harusnya dipotong tangannya tidak dipotong, yang harusnya dihabis, ditahan tidak ditahan, yang harusnya demikian tidak dilakukan. Wa akhbara anna Fatimah ibnatahu, dan beliau mengkhabarkan bahwa anaknya, anak perempuannya Fatimah, allati hiya asyrafun nisa, yang merupakan semulia-mulia para wanita, lau saraqat, kalau mencuri, waqad a'adaha Allah, tapi Allah lindungi beliau Fatimah dari sifat yang jelek. A'adahallahu min dhalik, Allah lindungi beliau dari pencurian. Kalau mencuri, laqata'a yadaha, niscaya Nabi akan memotong tangannya. Liyubayyin wujubal adli, untuk menjelaskan wajibnya adil dalam masalah hukum. Wa ta'mim fil hudud, dan menyamakan dalam urusan hukum-hukum had. Ta'mim dari kata am, umum, sama, tidak dibeda-bedakan apakah warna kulitnya atau turunannya atau sukunya atau kedudukannya, tidak dibedakan. Kalau melakukan kesalahan yang sama, dihukum sama. La yastathni minhu bintur rasul, tidak dikecualikan walaupun anak perempuan Rasulullah sendiri alaihi salatu wassalam wa radhiyallahu ta'ala anha, fadlan an binti ghairihi, apalagi anak perempuan orang lain. Anak perempuan Nabi sendiri kalau mencuri akan dipotong tangannya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, apalagi anak perempuan Bani Makhzum. Maka timbangannya sama, ukurannya sama.
tolok ukurnya sama. Jangan kalau untuk orang ini pakai timbangan yang ini, untuk orang yang itu pakai timbangan lain. Apa pepatah Arab bilang? Yazinu bimizanain, menimbang dengan dua timbangan. Timbangannya beda. Kalau orang biasa ini timbangannya. Oh, kamu salah, hukum. Ternyata ketika tokoh-tokohnya berbuat salah yang sama, sebentar, timbangannya bukan itu. Ini timbangannya. Oh, nggak apa-apa. Yazinu bimizanain. Atau dengan istilah yakilu bimikyalaini. Yakil bimikyalain. Menakar dengan dua takaran. Ini takaran untuk rakyat jelata. Ini takaran untuk para tokoh-tokoh utama. Sehingga ketika ditakar beda. Ikhwani fillah azakumullah. Artinya kiasnya berbeda. Yaqisu bimikyasain. 3. Yazinu bimizanain, yakilu bimikyalain, wa yazinu bimizanain. Barakallahu fiikum. Harusnya satu timbangan. Kalau orang ini salah, orang lain juga salah. Kalau perbuatan yang sama terjadi pada orang yang ini disalahkan, pada orang yang itu juga disalahkan. Kalau orang lain ditimbang dengan timbangan itu, kamu salah, dirinya harus ditimbang dengan timbangan yang sama. Jangan, oh kalau saya enggak apa-apa. Enggak bisa. Itu namanya yakilu bimikyalain. Yaqis bimikyasain. Wa hada yuwafiq ma fi sahihain. Dan ini mencocoki pula hadis yang juga sahih, juga dalam dua kitab sahih, Bukhari dan Muslim. Yaitu hadis dari Abdullah ibni Murrah, dari Al-Barra ibni Azib radhiyallahu ta'ala anhu. Qal Murrah ala Nabi SAW biyahudiyin Muhammamun majlun. Lewat di depan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam seorang Yahudi Muhammamun majlun, mukanya hitam legam gosong karena memang dihitamin, dicoreng-coreng dengan arang hitam semua wajahnya dan dicambuk karena berzina. Nabi SAW melihat perbuatan mereka terhadap orang yang berzina. Nabi tanya pada mereka, kaum Yahudi yang sedang menghukum orang tersebut, ahakadha tajiduna hatta zani fi kitabikum? Apakah demikian kalian dapatkan di kitab kalian hukuman seorang pezina? Dihitamin wajahnya sampai gosong, kemudian dicambuk. Apakah itu hukum orang yang berzina yang kalian dapati di kitab kalian? Pertama, mereka menjawab qalu na'am. Qalu na'am. Mereka menjawab iya. Fada'a rajulan min ulama'ihim. Maka Nabi tidak puas dengan jawaban mereka ini tadi, asal ngomong na'am, dipanggil tokoh pendetanya. Kamu, sini. Anshuduka billah. Aku bertanya kepadamu dengan nama Allah yang telah menurunkan Taurat kepada Nabi Musa alaihi salam. Ahakadha tajiduna hatta zani fi kitabikum? Apakah seperti ini hukuman yang kalian dapati terhadap orang yang berzina di kitab kalian? Ketika pertanyaannya dengan kalimat anshuduka billah, aku meminta bertanya kepadamu dengan nama Allah yang telah menurunkan Taurat kepada Musa, maka pendeta tadi takut. Apakah memang seperti itu hukumannya di dalam Taurat kalian?
Qala la. Kata pendeta tadi, emang bukan. Ya. Emang bukan seperti ini. Walaula annaka nasyattani bihadza lam ukhbiru. Kalau saja engkau tidak bertanya kepadaku dengan nama Allah yang menurunkan Taurat kepada Musa, mungkin aku pun gak akan menjawab kepadamu. Tapi karena engkau bertanya dengan nama Allah yang telah menurunkan Taurat kepada Musa, maka terpaksa aku jawab, memang tidak. Najidur rajam, kami dapat di dalam kitab kami adalah rajam, dilempari sampai mati. Walakin kathura fi ashrafina fakunna idza akhadna syarif tarakna. Tetapi perbuatan ini banyak terjadi di tokoh-tokoh kami, orang-orang besar kami. Kalau kami rajam mereka semua habis, tokoh-tokoh kami. Maka kalau asyrafuna, kalau tokoh-tokoh kami yang berbuat, taraknahu, kami tidak rajam. Cukup dengan dipermalukan, dicoreng wajahnya menjadi hitam, dan kemudian dicambuk. Tidak dirajam. Wa idza akhadna ad-dha'if, tetapi kalau orang yang lemah, rakyat jelata yang berzina, aqamna alaihi al-had, maka kami akan tegakkan hukum had, kami akan rajam dia. Faqulna, maka kami berkata, ta'alau, marilah kemari. Falnajtami' ala syai'in nuqimuhu ala syarif wal wadi'. Kalau begitu marilah kemari. Kita bersama-sama menegakkan hukum had yang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalian dengan saya, dengan kami. Ini sama-sama mereka juga tahu rajam. Kita bersama menghukum dengan hukum had. Apakah orang dewasa, apakah orang yang mulia ataupun rakyat jelata, apakah tokoh-tokoh ataupun orang biasa. Faja'alna at-tahmim wal jild makana ar-rajm, sedangkan mereka sendiri akhirnya menolak dan kemudian mereka berkata, gimana kalau kita ganti saja hukumnya? Ini orang-orang mulia tidak dihukum, orang miskin dirajam. Gini aja, kita ganti hukumnya yang tidak sampai rajam, biar orang-orang yang mulia pun bisa dihukum. Akhirnya kami ganti hukumnya dengan tahmim wal jilid, dengan dihitamkan wajahnya dan dicambuk. Saya ulangi kalimat terakhir. Kata pendeta tadi, maka akhirnya kami pun memanggil tokoh-tokoh masyarakat, gimana kalau kita ganti saja hukum ini? Bikin perjanjian antar mereka. Agama mereka memang agama hasil rapat, bukan agama dari Allah SWT. Agama dari Allah menyuruh untuk rajam, mereka rapat, bikin perjanjian, mereka ganti dengan tahmim wal jild. Maka barakallahu fikum, Rasulullah SAW memperingatkan kaum muslimin agar jangan meniru mereka. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, berarti dia termasuk golongan tersebut. Faqala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka Nabi bersabda, Allahumma inni awwalu man ahya amraka id amatuhu. Maka Nabi bersabda, ya Allah, sesungguhnya akulah orang yang menghidupkan hukummu setelah mereka mematikannya. Yani ketika Yahudi membuat perjanjian lama, dan kemudian Nasrani membuat perjanjian lagi, perjanjian baru, maka muncullah kitab-kitab mereka, ada istilah perjanjian lama, perjanjian baru. Perjanjian lama itu kebanyakan dari Yahudi, dan perjanjian baru dari Nasrani. Nabi mengatakan setelah mereka mematikannya, maka akulah ya Allah yang awal pertama menghidupkannya.
Maka dihidupkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa amara bihi farujima, maka Nabi pun memerintahkan, maka dirajamlah dia. Fa anzalallahu azza wa jal, maka Allah turunkan ayatnya, ya ayyuhar rasul la yahzunukal ladina yusari'una fil kufur. Wahai Rasul, jangan menyedihkan engkau orang-orang yang berlomba-lomba dalam kekafiran. Minal ladina qalu amanna bi afwahihim, itu orang-orang yang berkata kami beriman dengan mulut-mulut mereka. Walam tu'min qulubuhum, tetapi hati-hati mereka belum beriman. Wa minal ladina hadu, dan juga orang-orang Yahudi. Samma'una lil kadhibi, samma'una liqaumin akharina lam ya'tuk. Mereka selalu mendengar kedustaan-kedustaan. Dan mereka selalu mendengar ucapan-ucapan satu kaum yang tidak hadir kepadamu. Yuharrifunal kalima min ba'di mawadhi'ih, mereka merubah-rubah kalimat dari tempat-tempatnya. In utitum hadza fakhuduh, kalau kalian diberi ini ambillah, kalau tidak tinggalkanlah. Yaqul utu Muhammadan fa in amarakum bitahmim wal jild fakhuduhu. Maknanya, mana ayat ini, datangilah Muhammad SAW. Kalau dia berkata, hukumlah dengan tahmim dan jilid, dengan dihitamkan wajahnya dan dicambuk, terimalah. Kalau dia bilang rajam, jangan. Wa in atakum bil rajam fahdharu, kalau mendatangkan tahmim dan jilid, fakhuduhu, maka ambillah. Wa in aftakum bir rajam, kalau berfatwa kepadamu dengan rajam, fahdharu, maka hindarilah. Fa anzalallahu ta'ala, maka Allah pun menurunkan wahyunya, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang berhukum tidak dengan hukum Allah, maka dialah orang-orang kafir. Dalam surat Al-Maidah ayat 44. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humudz zalimun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dialah orang-orang zalim. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dialah orang-orang fasik. Maka demikianlah keadaan orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Bisa dia menjadi kafir seperti Yahudi dan Nasrani. Dia bisa menjadi orang yang zalim, bisa menjadi orang yang fasik, tergantung hukum apa yang dia selisihi. Dan apakah diselisihinya secara amali atau i'tiqadi. Dan itu masih ada pembahasan panjang dari para ulama. Artinya, jangan disamaratakan siapapun yang tidak berhukum dengan hukum Allah langsung dikatakan kafir. Tidak mesti, hati-hati. Jangan sampai terjadi kesalahan yang pernah terjadi pada kaum Khawarij, mengkafir-kafirkan para sahabat, mengkafir-kafirkan kaum muslimin dengan dalil ayat ini. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Ini barakallahu fikum sama sekali tidak mencocoki apa yang dipahami oleh para sahabat, wala tabi'in wala tabi'it tabi'in. Kata Ibnu Abbas sendiri radhiyallahu taala anhuma, bahwa kalimat kufrun di sini kufrun duna kufrin. Kalimat zulm di sini zulmun duna zulmin. Kalimat fisq di sini fisqun duna fisqin. Artinya kekufuran amal, kekufuran yang tidak mengeluarkan dari Islam, kezaliman yang tidak mengeluarkan Islam, dan kefasikan yang tidak mengeluarkan dari Islam. Berbeda dengan Yahudi yang i'tiqadan, dengan keyakinan menentang ayat Allah dan menolaknya dan menggantinya dengan yang lainnya, maka inilah orang-orang yang kafir. Nasallahu salama wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Idha'atul Islamiyah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Gema suara azan telah berkumandang di puncak-puncak menara masjid di kota Anda. Kaum muslimin rahimakumullah, kami ingatkan kepada Anda bahwa saat ini insyaallah telah tiba bagi kita untuk menjalankan ibadah salat. Saatnya kami mengajak Anda untuk menjawab panggilan azan dan menegakkan salat berjamaah di masjid-masjid di sekitar Anda.